Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Guys, semuanya ya teman-teman Sobat Mels dan seluruh teman-teman di Nusantara yang melihat tayangan kali ini spesial banget ya. Saya kedatangan tamu dari salah satu siswa MAN 4 Pandeglang yang beberapa waktu yang lalu viral banget karena memang kegigihannya pagi-pagi itu bisa bangun ya, bangun pagi ya, terus dia harus membuat sesuatu untuk bisa dia berjuang, bisa sekolah dan bisa meringankan beban orang tua. Oke. Daripada kita daripada kita ngomong berlama-lama, langsung aja kita kepoin. Ini dia Derlin. Ya, aduh ya. Derlin ya. Nama kamu Derlin? Iya, Derlin Ilham Wahyudi. Derlin Ilham Wahyudi. Waduh, keren. Kamu tuh udah pokoknya kalau dilihat di TikTok nggak jauh dari muka kamu nih akhir-akhir ini ya. Di TikTok, di di medsos dan sebagainya ya. Oke, baik ya, Derlin. Iya. Sorry nih ya, Bunda mau kepo lah. Bukan Bunda doang nih, Sobat Mels juga pengen tahu ya. Ini kamu awal mula konten di sosmed tuh kapan sih, Derlin? Pas kelas 2 MTS itu udah mulai bikin konten. Bikin konten ya? Pas itu kan COVID ya, karena banyak belajar di rumah, terus sambil selingan juga, sambil bikin konten gitu. Pada tahun 2021 sampai 2022 itu kan A Day in My Life itu sangat viral banget, booming gitu ya. Terus Derlin kayak pengen coba bikin konten tersebut dengan keseharian Derlin. Jadi ini aktivitas sehari-hari kamu sebenarnya? Iya. Jadi kamu kontenkan karena memang itu yang kamu lakukan everyday? Iya. Oke, itu punya ide dari Day in My Life? Iya. Idenya dari situ? Iya. Terus apa yang kamu lakukan tuh? Day in My Life-nya apa? Aktivitas apa yang kamu lakukan? Pas kelas 3 MTS itu cuma aktivitas biasa karena itu belum mulai jualan. Karena pas itu tuh kayak fokus ke ujian akhir semester gitu. Cuma aktivitas belajar, ke sekolah, terus pulang lagi kayak aktivitas biasa. Iya itu ya. Waduh, luar biasa ya. Di sini kalau saya lihat tuh followernya ada sekitar 600 ribuan ya. Iya, Di salah alhamdulillah. satu medsos kamu tuh ya. Itu yang setiap hari. Memang kamu aktifnya di salah satu medsos itu aja? Iya, di Instagram sama di TikTok. Oh gitu. Oke, luar biasa sampai kamu viral ya. Kamu nyangka nggak sampai viral tuh? Enggak. Enggak? Tadinya kayak cuma ngupload video tuh kayak sepi gitu. Cuma yang like juga paling banyak 10 orang, 15 orang. Dan pas kemarin itu tadinya kayak nggak nyangka gitu ya. Pas hari Jumat Derlin upload video. Terus setelah itu kan Derlin beli kuotanya tuh kan mingguan. Iya. Nah habis tuh kuotanya sampai hari Senin. Pas sekolah banyak teman-teman tuh, Der, video kamu FYP loh di FYP aku katanya ya, banyak yang nonton, udah hampir berapa itu ya, 2M gitu ya penontonnya gitu. 2 juta ya? Iya, kata Darlin, Sampai 2 juta yang nonton? iya pas Wah, hebat. berapa hari itu ya, 3 hari. Iya, Darlin iya. kaget, loh yang benar gitu ya, ini beneran enggak? Iya iya. Kata Darlin, kayak nggak nyangka gitu ya. Terus Masa Darlin, sih gitu ya? iya beli kuota, terus dicek di akun TikToknya, alhamdulillah banyak yang suka, yang komen juga positif. Iya, alhamdulillah. Wah, keren ya pokoknya ya. Mantap. Wah, tepuk tangan lu deh, tepuk tangan. Ya, kalau tepuk tangannya apa sih Omel Podcast begini? Kayak nangkep nyamuk. Gini. Ya, seperti itu ya. Gini ya. Iya, gini pengennya begini ya, begini. Oke. Delin, itu kan Day in My Life itu memang kegiatan sehari-hari ya. Itu kamu memang jualannya dari mulai pas ada acara Day in My Life. Itu kira-kira modal awalnya dari mana kamu? Kan pasti yang namanya usaha pasti butuh modal ya. Iya. Kira-kira- Darlin jualan dari kelas 3 SD itu udah mulai jualan. Oke, Iya. itu kelas 3 SD udah mulai jualan? Iya, cuma yang dijualnya itu bukan kue-kue yang sekarang. Oh Kue iya. cuma es lilin, donat, itu yang bikin mama.
Oh, sampai mama kelas, kamu memang udah jago bikin kue ya? iya, Hebat ya. sampai kelas 6, kelas 1 MTS itu udah jualan. Udah jualan. Terus Oke. setelah itu kan COVID, nah jadi vakum dulu nggak jualan karena Iya. belajarnya di rumah. Iya, iya. Ha. Nah, setelah kelas 3 MTS kayak kepikiran buat jualan lagi, buat nambah ekonomi. Kan setelah lulus biayanya akan lebih besar Tinggi, gitu ya. betul. Ha. Terus Darlin kayak coba jualan gitu. Modalnya itu dari jual kelinci. Iya. Jual kelinci? Iya. Kamu memang melihara kelinci? Iya, Ada berapa melihara. yang kamu pelihara saat itu? Pelihara itu awalnya 2, terus beranak sampai pernah itu nyampe 15 ekor. Itu dijual? Iya. Dalam keadaan, maksudnya dijualnya pada saat sudah umur berapa bulan tuh Derlin ya? Dijualnya ketika udah pada besar aja gitu ya. Ketika umur 3 bulan, umur 4 bulan gitu. 3-4 bulan. Iya. Itu satu ekornya berapaan? Kena berapaan tuh Derlin? Satu ekornya itu Darlin harga 70 sampai 100 ribu. Oh segitu? Harga kelinci umur 3 bulan itu? Iya. Saat itu dapat uang berapa kamu sampai bisa buat modal jualan? Pas awal tuh Darlin jual kelincinya itu modalnya 250 ribu. Wih keren, luar biasa ya. Berarti kamu itu memang benar-benar punya inisiatif untuk bikin sesuatu ya dari modal ini. Saat Iya. itu kepikirannya kenapa kue? Kenapa nggak bikin, kan tadi awalnya tahu ya mama bikin es, terus kemudian dan lain-lain gitu kan. Terus kenapa kamu pikirannya kue? Karena kue tuh kayak banyak disukai banyak anak muda gitu. Karena itu tuh selain buat cemilan itu tuh bisa mengganjal perut. Iya. Contohnya bakpao. Iya. Ya, bakpao itu Ini bisa bakpao. ganjal perut gitu pas pagi-pagi. Kan dari kebanyakan siswa dari IMAN 4 itu rumahnya tuh pada jauh Iya, dari iya. itu. Kadang mereka tuh belum sempat sarapan udah berangkat ke sekolah. Waduh Nah, keren ya, iya. pikiran kamu keren banget itu. Jadi Darlin tuh memanfaatkan peluang itu gitu sambil mau bantu teman-teman juga gitu ya. Sarapan Iya, ya. sambil Darlin Iya, jualan iya. juga. Oh ya guys nih ya, kalau kalian ingin tahu nih, saya hari ini dikasih oleh-oleh sama Derlin ya, bapaunya. Ya luar biasa kan? Gue udah lapar nih. Ya, di sini juga ada apa namanya nih Derlin? Itu bacok, Bacok ya, singkatannya banana coklat. banana coklat. Gile ya enggak sih? Ya gue baru tahu ya. Gila pokoknya. Sorry ya nih, mohon maaf yang di luar dari ruangan ini nggak dapet ya. Makasih ya Derlin ya, Bunda Iya. dibawain oleh-oleh nih, aduh yang mau bacok pokoknya nanti tinggal hubungi Derlin ya. Boleh berapa kontainer ya, pesanannya harus ada minimal order. Oke. Derlin, jadi kamu jualannya kue, kira-kira jualan kue kan kamu tadi ngomong ya. Itu kue apa aja yang kamu jualin Derlin? Ini Bunda ya baru tahunya hanya bakpao dan bacok. Bacok. Ada donat, bakpao, corn dog, terus otak-otak, bacok, sama cendil. Waduh. Iya, ada satu lagi Apa basreng. tuh? Basreng. Itu kamu buat sendiri? Iya, Ih beneran? iya beneran. Berapa yang kamu bikin itu dalam sehari, Der? Darlin biasanya satu hari itu cuma buat 3 menu aja. Oh 2-3 menu. Iya. Jadi setiap hari beda-beda menunya. Iya, biar Aduh. nggak bosen juga gantian gitu tiap hari. Gitu ya. Oke. Terus kamu kayak apa? Punya ini nggak? Kamu punya slogan nggak? Gimana kau bisa? Maksudnya biasa orang-orang bisa beli makanan kamu gitu lah. Punya. Gimana? Donat otak-otak bacok cendil. Kayak gitu. Oh iya iya Iya, iya. itu iya, sambil iya, keliling iya, gitu iya. sambil kayak teriak gitu. Oh gitu, keren ya, bener-bener fenomenal ya anak muda saat ini ya, kreatif banget loh ya, gila banget kreatif ini ya. Bacok, apa namanya tadi? Ulangi dong. Donat bacok otak-otak corn dog cendil. Oh iya, lidahnya bisa goyang-goyang di dalam ya. Oke, Derlin ya luar biasa ya, kamu kreatif banget dan semangat banget ya orangnya ya. Derlin boleh tahu nggak Der? Boleh. Kamu kan bikin kue setiap hari kan rata-rata 3 jenis ya, 3 jenis kue lah ya, dan setiap hari pun mungkin beda-beda menunya. Itu kamu bangun jam berapa sih? Bangunnya itu jam 1, jam setengah 2, jam 1 lah. Jam 1? Iya. Jam 1 malam? Iya. Setiap hari? Iya. Sampai saat ini? Iya. Sampai sekarang? Iya.
sampai tadi kamu bawain Bunda bakpao dan bacok, Iya. ya. Ini jam 1 malam. Iya. Semangat banget ya. Terus kamu nggak ngantuk gitu? Enggak, karena sekarang tuh udah biasa. Pas awal-awal sih ada gitu ya, cuma Iya. nggak berlebihan aja. Kegiatan kamu bangun jam 1 malam ini sejak kapan nih, Darlin? Sejak masuk ke MAN aja. MAN 4. Iya, MAN 4. Iya. Deket nggak jarak sekolah kamu dengan MAN 4? Dekat, kurang lebih bisa ditempuh 10 menit. Oke, baik ya. Delin, tadi kan kamu bilang kamu bikin kue ini bangun jam 1 pagi. Ada yang bantuin nggak? Enggak ada. Jadi kamu bikin bener-bener sendirian? Iya, real sendiri. Real sendirian? Nggak ada yang bantu kamu sama sekali? Enggak ada. Terus orang tua gimana, Derlin? Ya orang tua sempat melarang juga ya. Heeh. Katanya udah jangan jualan, kamu udah gede Kasian, gitu ya. capek. Takutnya nanti malu gitu. Oh gitu, minder. ngomong gitu? Iya. Ya, terus kamu gimana tanggapannya? Ya udah gak apa-apa, emang ini halal kan. Iya, Nggak salah benar. juga kalau misalkan maling baru malu ya. Oh kamu ngomong gitu? Iya. Ke orang tua, iya luar Ya udah biasa. deh, gimana kamu aja gitu. Kalau misalkan itu keinginan kamu gitu. Iya. Jadi gini, Derlin boleh tahu, kan orang tua bilang, yang namanya orang tua yang nggak mau lihat anaknya capek, ya nggak? Bener nggak, Iya, Derlin ya? benar. Karena saya juga orang tua nih, dan saya punya anak yang seumuran nggak jauh dari kamu juga, Derlin ya, anak bunda ya. Boleh tahu nggak, Derlin? Berarti kan kamu kalau kamu mengerjakan sendiri nggak dibantu, berarti kan orang tua terpisah dengan kamu, betul? Iya. Iya, terpisah. orang tua apa dinas keluar kota atau gimana? Enggak, ke Depok itu cuma buruh bakar arang, kuli. Oh gitu di sana. Punya adik berapa, Derlin? Punya adik satu, cewek. Satu cewek ya. Umur atau kelas berapa? Umur 6 tahun. 6 tahun. Sudah sekolah? Belum, tahun ini baru masuk. Baru masuk SD. Iya. Waduh luar biasa ya. Ini Sobat Mel, saya ini patut kita jadikan contoh ya, karena saya sendiri pun ini masalahnya anak laki-laki loh ya, ini bisa se-struggle ini ya, punya big effort ya untuk bagaimana dia survive dan untuk berusaha tidak membebani ya orang tuanya, bahkan dia kalau bisa mengurangi, bahkan kalau bisa dia mensupport ya bagaimana keluarganya itu artinya tidak terbebani dengan biaya-biaya sekolah ya. Jadi memang Bunda mau tanya nih Derlin ya, dari setiap harinya itu Derlin kira-kira dapat penghasilan berapa? Keuntungannya itu 4 sampai 50 ribu per hari. Gitu, Iya. 4 sampai 50 ribu per hari. Itu bersih. Bersih. Terus kamu belanjanya kapan? Kan kamu kan malam itu udah ngadon ya gitu kan. Terus nah kamu tidurnya jam berapa? Tidurnya kamu nih? Tidurnya itu jam 9 atau jam 10. Gimana ada pekerjaannya aja. Kalau misalkan nggak ada pekerjaan atau nggak ada tugas, itu bisa lebih awal. Habis isya itu bisa tidur. Oke, jadi diganti jam tidurnya ya, kayak Iya. kayak jadwal shift ya. Jadi benar-benar ada waktunya ya. Jadi Derlin memang untuk kamu membuat kue ini ya, kalau Bunda lihat memang benar-benar kamu ngatur jadwal kamu sendiri ya. Ada nggak kamu mengalami suatu masa di mana capek banget nih, banyak tugas sekolah, besok jualan, atau mungkin ada pesanan, ada orderan gitu kan. Pernah nggak kamu ngerasa, aduh capek nih gitu, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah. Pas itu kebetulan Darlin kayak banyak-banyaknya tugas itu kan pas mau akhir semester gitu. Tugas banyak, orderan banyak. Yang Darlin lakukan itu Darlin berhenti dulu jualannya 1 minggu gitu. Gimana abis capeknya aja gitu. Oh, jadi Iya. pas kamu mau mendekati ujian kamu akan libur. Iya. Jadi kamu benar-benar persiapan buat ujian. Iya. Wah, keren ya kamu ya. Kita tuh harus ngambil hari libur gitu dengan supaya kita bisa istirahat gitu. Iya, benar-benar ya, luar biasa ya, untuk manajemen waktunya boleh dicontoh juga ya. Derlin, boleh tahu nggak yang paling laris, yang paling orang seneng makanan kamu tuh kan pasti ada orang yang suka makanan yang manis ya, ada yang suka yang asin-asin atau yang suka yang gurih-gurih ya. Itu yang paling laku deh dari apa sih jenis-jenis kue yang kamu jual itu, kira-kira apa tuh yang paling laku, paling laris? Bacok sama otak-otak. Bacok dan otak-otak, alhamdulillah dapat bacok hari ini ya guys, sorry ya nggak kebagian yang lain ya. Pokoknya dikasih bacok loh nih ya sama Derlin ya, jauh-jauh dari Pandeglang ya, keren ya. Boleh tahu nggak nih bacok satuannya berapa ini harganya? Harganya 1.000. Iya. 1.000. Nah, kamu untungnya berapa deh jual segini 1.000 Derlin? Insya Allah ada. Darlin gak mau ambil
banyak keuntungan karena kita kan takutnya ada riba juga gitu. Oh, yang penting cukup ya. Iya. Masya Allah, ya gila ya nih pemikirannya udah dewasa ya. Kamu cocok jadi menteri suatu saat nanti, Bunda Amin, doain ya. amin, Kamu jadi amin. menteri atau jadi pebisnis yang hebat ya. Der, kan kamu jajakan, kamu punya toko di rumah atau mungkin hanya ke sekolah atau gimana, Derlin? Hanya di sekolah. Di sekolah, tapi ada tempat atau memang kamu disiapin tempat atau gimana gitu loh, Derlin? Enggak, kalau di sekolah itu dibawa ke kelas, ya di meja belajar. Boleh. Boleh, Nggak maksud sama sekolahan boleh. boleh. Asalkan kita tuh harus tahu aturan juga gitu ya. Kalau misalkan waktunya belajar, ya udah dulu Belajar, jualannya taruh di iya, iya, taruh iya. di bawah meja gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi memang benar-benar Derlin ini benar-benar memanfaatkan waktu ini loh, yang saya lihat nih manajemen waktunya ini yang keren. Beneran. Ini nggak kaleng-kaleng ini ya. Jadi bagaimana dia ngatur waktu tidur, terus kalau dia ujian dia akan off jualan, terus kemudian dia akan jualan pada jam-jam istirahat ya, Derlin ya. Iya. Gitu, dan dia menjualnya pun yang penting adalah meskipun untungnya sedikit, yang penting buat dia cukup. Nah ini loh konotasi cukup manusia yang berbeda-beda, tapi gila luar biasa. Derin pertama mikirin bukan masalah untung, tapi mikirin bagaimana temennya bisa sarapan pada saat sekolah, karena rata-rata sekolahnya jauh dengan rumahnya. Ya itu nggak semua orang dikasih pikiran seperti itu ya. Gila, keren banget, tepuk tangan udah buat Derlin deh. Gue seneng deh tadi ketika lu kamu menjajakan kue-kue tadi ya gitu. Jadi saya dapat info nih, Derlin ya. Kamu pernah nggak pada saat jam belajar itu kamu ketiduran, atau mungkin kamu sakit, atau mungkin kamu harus pulang karena kamu kecapean, misalnya izin lah, Bu maaf Bu Guru saya harus izin karena saya nggak enak badan gitu, mungkin karena kamu kecapean harus mengerjakan aktivitas yang kamu lakukan saat seperti akhir-akhir ini? Karena kalau misalkan pulang karena sakit itu belum pernah, tapi kalau ketiduran pas jam pelajaran itu pernah. Pernah. Iya. Terus Pak Gurunya gimana? Pak Guru atau Bu Guru saat itu? Pak Guru. Pak Guru. Pas itu pelajaran matematika. Iya. Kamu suka matematika gak? Iya, suka. Oh suka, waduh keren, keren. Oke, terus gimana ceritanya tuh? Terus kan Derlin pas itu lagi dengerin guru yang lagi ngejelasin Derlin Iya. gini, nggak kerasa akibat badan udah kecapean gitu Iya, ya. pas lagi- nggak kerasa ketiduran. Terus kata teman-teman, Pak udah jangan dibangunin gitu ya, kasihan dia butuh istirahat. Gitu. Oh teman-teman ngomong gitu? Iya. Keren. Tapi Pak gurunya itu ngasih konsekuensi lah gitu ya buat Derlin dengan cara dicoret-coret gitu ya mukanya. Oh gitu, pakai apa? Pakai spidol? Iya, pakai spidol. Oh gitu, itu dicoret-coretnya, tapi kamu saat kamu tidur atau pas udah kamu bangun dicoret-coretnya? Pas tidur. Oh jadi kamu nggak tahu lagi dicoret-coret? Enggak. Kamu, jadi kamu benar-benar nggak berasa tuh? Iya. Ya Saking ampun. capeknya mungkin Saking ya. ngantuk capeknya gitu. ya. Oke ya, ini seru banget ya ini ya. Kalau sekelas sama Derin pasti banyak cerita nih ya. Seru ya, oke. Derlin ya, kemarin dapat informasi, saya baca juga di salah satu medsos ya, bahwa kamu dapat beasiswa dari Bupati Pandeglang nih. Ceritain dong, ya dapat beasiswa apa, terus kira-kira gimana perasaan kamu saat itu? Pas kemarin itu dapat beasiswa pendidikan. Pendidikan. Iya. Pendidikan sampai perguruan tinggi. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu, Masya Allah, tabarakallah. Berarti kamu dikit lagi jadi menteri, maksudnya langkah kamu sedikit lagi ya. Amin, ya, gila Iya. keren ya. Oke, pendidikan sampai perguruan tinggi. Iya, Gratis. gratis. Masya Allah, gila keren ya. Luar biasa ya. Oke, Bunda maaf sedikit tanya lagi nih ya. Biasanya kan kalau orang yang udah capek melakukan kegiatan atau aktivitas kan kadang-kadang untuk pelajar kan agak gimana lah ya, agak mungkin kurang gimana gitu kan. Kamu ngerasa nggak bahwa itu nggak masalah buat kamu? Enggak. Fine-fine aja tuh belajar? Iya. Karena kita kan harus gimana ya, kalau bahasa Sundanya kita harus menyesuaikan. Karena itu tuh keinginan kita kalau jualan itu. Iya, Jadi kita harus menyesuaikan dengan belajar. Iya. Oke, jadi kamu nggak ngaruh lah ya itu ya. Belajar ya belajar ya. Boleh tahu kamu pelajaran favorit kamu apa tuh? Pelajaran favorit saya itu biologi, terus sama seni budaya. Seni budaya, weh. Kamu suka, kenapa seni budaya? Karena You like dance? Enggak. Suka menari atau menyanyi?
menyanyi sama musik. Musik, oke. Rencananya kuliah mau ngambil jurusan apa? Manajemen sama seni budaya. Keren, Masya Allah keren ya. Gila bener nih ya, ini bener ya. Ini salah satu Sobat Mel, salah satu narasumber yang inspiratif ya. Ini masih kelas, boleh tahu Derin kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 1 MAN naik ke kelas 2. Naik kelas 2, jadi naik kelas 11 ya, di Iya. MAN 4 Pandeglang ya. Jadi kira-kira kamu jurusan apa nih? Rencana mau ngambil jurusan apa? IPS. IPS, Iya. ya oke, gila keren ya. Matematika suka? Suka. Keren ya, aduh Derlin kalau boleh tahu nih ya, ini, aduh Bunda udah lapar duluan ngelihat ini kamu, ngeliat bapak kamu sama bacok kamu nih ya. Aduh ya, boleh break dulu nggak nih guys? Oke, ternyata Derlin tuh ketika di selama ini kan Bunda lihatnya kan di layar-layar medsos dan TV ya. Pernah juga kan kamu sama ini sama Raffi Ahmad ya Iya. dan Irfan Hakim ya. Iya. Waduh, keren. Ya, terus pada saat itu juga masih menanyakan tentang kegiatan kamu sehari-hari yang viral itu ya. Waduh. Cita-citamu jadi apa sih Derlin kira-kira? Cita-citanya pengen jadi pengusaha. Weh, pengusaha. Pengusaha apa nih? Ya, Pengusaha kuliner sama bidang fashion. fashion. Iya. Oh, kamu suka fashion? Suka. Suka? Iya. Oke, di mana suka di mana di fashionnya? Kira-kira? Di, outfit aja. Outfit gitu. aja ya suka. Pengen punya brand sendiri. Pengen punya brand sendiri. Oke, kita doain nanti kalau ada brandnya. Jangan lupa informasi Bunda. Ya, nanti Bunda pengen klik masuk ke keranjang kuning. Ya, seperti itu ya. Delin, kamu kan sekarang ngetop nih. Kamu ngerasa nggak sekarang udah ngetop? Darlin, sekarang tuh kayak semakin takut. Semakin tinggi, semakin takut gitu. Kayak Apa yang kamu itu takutkan? Takut mengecewakan banyak orang gitu. Gitu. Ya. Karena mereka tuh udah ngasih kepercayaan ke Darlin gitu ya. Terus Darlin tuh takut mereka tahu sifat yang jelek dari Darlin, terus mereka tuh kayak kecewa gitu. Kan manusia memang gak ada yang sempurna, Derlin ya. Iya. Tapi itu yang kamu khawatirkan, gitu ya. Oke. Karena benar-benar sekarang kamu disorot banget sama kamera ya. Di mana-mana nggak ada yang nggak kenal kamu, Derlin. Merasa kan? Iya. Oke. Ya, Derlin ya. Sekarang kan kamu udah ngetop lah ya. Kira-kira planningnya ke depannya gimana nih Derlin nih? Maksudnya kamu rencananya apakah kamu masih mau tetap jualan atau mungkin kamu ada rencana pengen buka toko atau mungkin ada rencana sama teman-teman yuk Derlin kita bikin toko yuk kita bikin brand kue dan sebagainya atau gimana gitu kan? Kedepannya Darlin ingin seperti ini tapi ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi usahanya. Lagi. Oke. Pengen punya perusahaan di bidang kuliner juga. Weh, Ya, pengen punya toko kue. Iya. Sama toko baju. Iya. Tapi saya yakin sekarang ini pun pasti pesanan kamu pun udah gila ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Capek nggak tuh karena sekarang udah banyak banget yang order? Ya capek sih iya, yang namanya manusia ya pasti capek. Cuma Darlin ambil resiko gitu ya dari pekerjaan gitu. Ya udah gak apa-apa, capek juga. Yang penting. Tapi seneng ya? Iya seneng, customer puas. Oke. Derin ada nggak kata-kata yang ingin kamu sampaikan? Mungkin di sini ada Sobat Mels ya. Apa yang kamu sampaikan kepada orang-orang yang selama ini ada di yang selama ini ada buat Derlin yang selalu support, doain Derlin, ngedukung Derlin, terus pokoknya apa aja lah, pokok selalu menyemangati Derlin. Kira-kira Derlin apa kata-kata yang ingin Derlin sampaikan buat mereka? Darlin mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah selalu support Darlin dari nol sampai sekarang yang bisa disebut juga agak naik sedikit gitu ya. Darlin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu ada di saat Darlin susah. Teman-teman yang selalu support di saat Darlin susah. Mungkin kalau nggak ada teman-teman, Darlin nggak tahu kedepannya Darlin kayak gimana. Oke, baik ya. Oke, itu pesan buat teman-teman ya. Kalau pesan buat Sobat Mel supaya kamu kan orangnya semangat banget nih, kayaknya ya. Nggak kamu ya capek ya. Cuma kayaknya kamu tidak pernah menampakkan di
apa sih di konten-konten atau video-video yang kamu posting pun kamu kayaknya kelihatannya cerah-cerah aja ya, kayaknya nggak menampakkan muka capek, nggak menampakkan muka kayaknya kelihatan gimana gitu, kayaknya kamu semangat aja. Apa sih yang bisa kamu sampaikan buat teman-teman Sobat Mels nih supaya kamu tetap semangat dan bersyukur? Kita itu untuk mencapai suatu tujuan kita harus konsisten dalam mengerjakan sesuatu. Dalam artian kita itu jangan pernah dengerin perkataan atau omongan yang gak penting di hidup kita. Oke. Iya. Oh begitu. Oke, tepuk tangan ya buat Delin semuanya. Ada keren. Oke, ya. Delin, boleh nggak sekali lagi closing nih dengan slogan yang Delin biasa jualan? Bunda senang banget yang lalalala. Iya. Oke ya, gimana? Delin, sekali lagi dong, tolong dong disorot dong. Ya, oke. Ya. 1, 2, 3 ya. Ya. Donat otak-otak bacok cendil. Oke. Keren banget ya, gila ya. Aduh, ini anak kelas 1 SMA. Ya, oke guys, Sobat Mel semuanya yang hari ini menyaksikan perbincangan percakapan antara Derlin dengan saya ya. Di sini Bunda menggarisbawahi dari closing statement percakapan kita. Yang pertama, Bunda melihat bahwa satu, Derlin adalah orang yang punya tekad yang luar biasa. Itu Bunda sangat memperhatikan itu. Kamu punya tekad yang tidak semua orang punya. Mungkin semua orang punya tapi tidak berani melakukan. Ya, pertama kamu punya tekad. Yang kedua kamu punya keberanian, gila kan? Ya, ini kalau udah punya tekad sama berani, ini apa aja jadi. Itu tepung sama gula, itu apa aja jadi. Apa aja jadi duit. Apa aja jadi sesuatu yang bermanfaat. Itu saya lihat karena tekad ya. Terus kemudian yang ketiga, Bunda lihat kamu orang konsisten, Derlin. Ya, itu tekad, berani dan konsisten. Ya, karena jujur aja untuk melakukan hal seperti ini kan bukan hal yang mudah, ya. Iya. Tidur, saya yakin kamu juga kepengen lah yang namanya nongkrong sama teman-teman, ngobrol atau mungkin PHP-in cewek, ya kan gitu ya. Ya pastilah, gitu kan. Ya wajar lah ya Derlin ya. Itu memang kamu juga pasti ada lah, nggak mungkin kamu nggak punya fans perempuan yang memang kamu juga pernah ngerasa ada feel gitu kan, pasti ya. Dan ini tapi ya saya ngelihat Derlin tuh memang benar manajemen waktu gila. Manajemen waktu tuh keren ya. Ini Derlin, suatu saat nanti misalnya nih kamu jadi orang benar-benar sukses banget. Ya, sukses banget ya. Bunda pengen temu Derlin lagi, bisa nggak? Bisa. Siap iya, ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Oke, Derlin ya semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih banget untuk menonton acara di Omel Podcast. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen Omel Podcast. Derlin juga bisa ngajak teman-teman yang ada di Man 4 Pandeglang. Halo teman-teman, Manfaat Pandeglang, jangan lupa like, comment, and subscribe Omel Podcast. Sampai ketemu lagi di Omel Podcast. Yo 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 yo.